Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini membawa banyak dampak dan perubahan pada kehidupan manusia. Kehadirannya tidak hanya mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita baik manusia, tetapi juga mampu memfasilitasi dan mempermudah para oknum-oknum kejahatan. Kejahatan seksual salah satunya. Ada beberapa bentuk kejahatan seksual yang semakin hari semakin marak dan hampir merambah ke seluruh ruang digital. Istilah kejahatan seksual ini biasa disebut dengan KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Dari data kompas.com terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender. Dari data tersebut sebanyak 1.721 kasus merupakan kekerasan seksual berbasis gender. KSBG berjumlah 1.721 kasus lalu meningkat menjadi 83% dibanding tahun 2020, yaitu sejumlah 940 kasus. Selanjutnya ada banyak ragam KBBU diantaranya yaitu morphing, sexting, penyebaran konten intim, scammer, cyber hacking, cyber recruitment, cyber stalking, pencurian identitas, cyber harassment, dan ancaman distribusi konten. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah sexting. Ngirim gambar tersebut itu ada kepuasan tersendiri gitu Pak. Jadi kalau misalkan ya nggak tahu ya, itu kan kalau misalkan nggak tahu itu nafsu gitu Pak ya, saya nafsu gitu. Itu kan karena emang perbuatan seperti itu kan dilarang Kak ya. Jadinya kayak saya itu ingin gitu melampiaskan nafsu saya itu pada seorang perempuan gitu. Jadi ya saya ngirim gambar tersebut itu ya ke perempuan yang saya suka gitu. Dan memang saya berharap itu perempuan yang emang saya kirimin gambar kemaluan saya itu memang benar-benar kayak yang saya harapkan itu perempuan tersebut itu terangsang gitu Pak. Jadi kayak memiliki hawa nafsu terhadap saya gitu. Nah kalau misalkan perempuannya itu nggak suka ya, tapi saya itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu saat mengirim gambar tersebut kepada perempuan itu. Apa dampak yang dirasakan oleh kakak setelah mendapatkan kiriman foto atau gambar-gambar yang seharusnya tidak disebarkan? Ya pastinya itu ya Mbak ya, saya setelah melihat gambar yang dikirimkan itu ya saya ya sangat kaget lah. Saya sebelumnya kan tidak pernah ada yang mengirim gambar seperti itu, apalagi mengirimkannya kan di media sosial. Orangnya pun saya tidak kenal dan tidak mengetahui orang tersebut. Saya yang merasa trauma Mbak, saya jadi takut gitu bila ada orang lagi yang menyapa saya di medsos dan meminta pertemanan. Jadi ya saya tidak konfirmasi bila ada orang yang tidak saya kenal meminta pertemanan. Baru kalau ada orang yang saya kenal meminta pertemanan baru saya konfirmasi pertemanannya. Selain itu yang saya takutkan juga itu kalau ada orang yang lain yang mengetahuinya Mbak, nanti saya takut jadi bahan belian. Gambarnya kan juga otomatis tersimpan pada media sosial saya kan Mbak. Jadi saya juga takut itu nanti bisa menjadi jejak digital juga Mbak. Potensi sexting ke depannya apabila tetap dibiarkan saja, maka akan menimbulkan banyak hal negatif. Bukan hanya di media sosial, bahkan bisa juga di dunia nyata. Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi apabila sexting di Indonesia tidak ditangani dengan baik adalah yang pertama, maraknya video maupun foto-foto pornografi yang tersebar secara bebas di media sosial. Yang kedua, aktivitas sexting dapat menyebabkan perundungan bagi orang yang fotonya telah ada di tangan orang yang salah. Apalagi jika foto atau video tersebut dengan sengaja disebarkan. Hal tersebut sudah pasti akan berdampak pada kehidupan orang yang videonya tersebar. Sedangkan di sisi lain, orang yang mengalami perundungan tidak bisa mencari bantuan karena malu, takut memperburuk keadaan, atau takut mendapat masalah yang tentunya
hanya semakin memperburuk mentalnya. Yang ketiga, tabiat remaja dan pemuda yang menyalahi norma, moral, serta aturan agama. Yang keempat, tidak adanya rasa canggung kepada orang yang lebih tua. Yang kelima, timbulnya seks bebas. Dan yang keenam, menghancurkan kehidupan. Menurut kakak, bagaimana cara mencegah kejadian sexting di media sosial ini agar tidak terjadi lagi hal yang seperti yang dialami oleh kakak? Kalau menurut saya sendiri ya Mbak ya, untuk mencegah pengiriman gambar yang tidak senonoh itu, mungkin kita itu harus lebih selektif dan berhati-hati. Maksudnya itu kita membatasi komunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenal di media sosial. Kemudian juga menghindari pembicaraan yang berbau porno, dan berani juga bersikap tegas pada siapapun itu apabila dirasa mereka itu sudah kelewatan dalam bertindak di media sosial. Juga bisa melaporkan oknum yang sudah mengirimkan gambar-gambar yang sangat tidak pantas itu ke pihak yang wajib. Oke, dari beberapa wawancara pada si korban dan motif pelaku melakukan hal tersebut, dapat dikatakan dengan jelas bahwasannya pelecehan seksual itu adalah perbuatan yang jelas-jelas melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat gitu. Nah, larangan mengenai pelecehan seksual ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang ITE yang berlaku pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana dikatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan itu dilarang gitu. Nah, pasal ini tuh selaras pada bunyi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE juga tentang larangan penyebaran konten melanggar kesusilaan. Banyaknya korban pelecehan seksual yang tidak berani mengungkapkan apa yang telah dialaminya itu membuat pelaku pelecehan seksual itu semakin berani dan tidak memiliki rasa takut gitu untuk melakukan hal tersebut secara berulang gitu, secara masif gitu. Nah, padahal pelaku pelecehan seksual itu dapat dipidanakan atas apa yang telah dilakukannya pada korban gitu. Nah, pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi itu dijelaskan bahwasannya setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 itu dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan penjara dan paling panjang itu 12 tahun penjara dengan denda paling sedikit 250 juta dan denda paling banyak itu 6 miliar rupiah. Nah, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE itu dijelaskan bahwasannya informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data, surat elektronik, dan lain-lain atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki sebuah arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini itu juga dapat menjadi latar belakang untuk memidanakan pelaku kasus pelecehan di media sosial. Nah, dalam penjelasan pasal ini sudah disampaikan dengan jelas bahwasannya apapun yang ada di media sosial baik berupa tulisan, lisan, gambar, foto, dan lain-lain dapat menjadi bukti gitu. Dapat menjadi bukti atas pelecehan yang dilakukan karena dianggap sebagai sebuah atau sekumpulan data di mana kembali pada pengertian atau isi dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mencetak bukti pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh pelaku gitu. Jadi si korban ketika mengalami pelecehan seksual itu segera di capture atau di screenshot bukti-bukti tersebut agar
korban ini tuh dapat melaporkan pelaku pelecehan seksual ini berdasarkan bukti tersebut pada pihak kepolisian gitu. Dan undang-undangnya sudah jelas mengatakan bahwasannya pelecehan seksual itu dapat dipidanakan. Dan sekali lagi bagi para korban itu jangan takut untuk melaporkan apa yang telah dialaminya ketika mengalami pelecehan seksual gitu. Tindakan sexting sudah sepatutnya tidak kita lakukan, mengingat negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi budi luhur dan moral Pancasila. Sudah selayaknya kita memikirkan kembali segala sesuatu yang akan kita lakukan. Mari kita ciptakan pengguna digital yang bijak dan kritis. Salam literasi dan tetaplah menjaga privasi diri sendiri. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.